Hmm, Assalamualaikum Ibu Leni, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Yanti, pagi kembali. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga Bu Leni. Baik Bu Leni, sesuai kesepakatan kita, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana di sini saya akan berperan sebagai observer, Bu Leni sebagai coach, dan Pak Alim sebagai coachee. Di sini saya bertugas sebagai orang yang akan mengamati praktik coaching yang akan Ibu Leni lakukan bersama Pak Alim sebagai tagihan dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Adapun praktik coaching yang akan kita lakukan menggunakan alutsista berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum memulai praktik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Leni, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Leni kembangkan pada praktek coaching kali ini? Oke Bu Yanti, sebelumnya nih saya ucapkan terima kasih banyak loh ya atas kesediaan Ibu telah mau menjadi observer dalam praktik coaching kami. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan mengenai kompetensi yang akan saya kembangkan pada praktek coaching kali ini, ada beberapa kompetensi sih, Bu. Yang pertama yaitu bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya terhadap coachee saya, baik itu secara fisik ataupun secara pikiran. Kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan setiap pernyataan dari coachee saya dengan aktif. Nah, kemudian juga bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee dengan menggunakan teknik rasa. Teknik rasa ini terdiri dari memperhatikan pernyataan coachee, memberikan sinyal bahwa saya mendengarkannya, kemudian merakum pernyataan coachee, dan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Seperti itu, Bu. Jadi berdasarkan kompetensi yang Bu Leni jelaskan tadi nih, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya pikir Bu, dari ketiga kompetensi itu mungkin saya lebih lebih ingin spesifiknya ke mendengarkan aktif Bu, yang menyimak setiap informasi, setiap yang diberikan oleh coachee saya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Leni, kira-kira di antaranya adalah saya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh coachee tanpa memotong pembicaraannya. Kemudian saya dapat merangkum informasi penting yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga dapat merespon informasi dari coachee tersebut dengan memberikan pertanyaan lanjutan terkait dengan informasi yang diberikannya. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Leni, sudah cukup untuk pengamatannya. Silakan Ibu Leni laksanakan praktek coachingnya bersama Pak Alim. Saya akan mengamati saja dari sini. Baik Bu, terima kasih ya. Oke, selamat pagi Pak Alim, apa kabar? Selamat pagi Bu Leni, Alhamdulillah sehat. Bu Leni apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak Alim, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak ya. Apakah Bapak sedang sibuk? Oh, Alhamdulillah tidak Bu, saya tidak sibuk, saya sudah selesai mengajar pada pagi hari ini. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Begini nih Pak, saya mendengar katanya Bapak tidak mau atau sudah kurang bersemangat ya dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada siswa untuk mempersiapkan lomba debat antar sekolah. Padahal kan selama ini Bapak sangat bersemangat loh ya setahu saya dalam membimbing siswa. Kira-kira nih Pak, ada masalah? Jadi gini Bu, memang saya ditunjuk oleh wakil kesiswaan untuk membimbing siswa kita dalam rangka lomba debat antar sekolah yang akan kita ikuti.
Tapi memang saat ini semangat saya sedikit berkurang, Bu, Ya. dalam rangka membimbing siswa karena low respon atau sangat rendah dukungan dari teman-teman sejawat. Mm-mm. Saya mendapat informasi di saat saya sudah bekerja, mereka justru menganggapnya saya ini sebagai mengambil muka atau sok-sok rajin di dalam membimbing. Dan siswa jadi sering keluar katanya Mm-mm. di saat jam pembelajaran, sehingga mengganggu proses PBM daripada lokal-lokal yang lain, seperti itu. Oh, jadi yang saya tangkap, Bapak mengalami penurunan semangat untuk melatih anak kita dalam lomba debat karena Bapak merasa dukungan dari teman-temannya yang kurang ya, Pak ya. Kemudian Bapak malah dikira sok rajin atau pengambil mupungan dari teman-temannya yang kurang ya, Pak ya. Kemudian Bapak malah dikira sok rajin atau pengambil muka, bukan seperti itu, Pak? Iya, seperti itu, Bu. Ah, Karena karena saya kan membimbing siswa kita untuk mengikuti lomba itu benar-benar ikhlas, mm, tanpa maksud daripada mencari muka atau ya. sok rajin, karena memang itu sudah sesuai dengan tupoksi saya yang telah diberikan oleh SK di dalam pembimbingan siswa kita untuk lomba. Dan memang ya ada beberapa kali saya mengambil jam pembelajaran siswa itu karena dikarenakan sore sepulang sekolah di jadwal latihan saya itu ada urusan yang penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya ambil jadwal latihan saya saat jam kosong mengajar. Tapi itu hanya saya lakukan beberapa kali saja dan tidak sering juga seperti itu. Oh, jadi sekarang saya paham, Pak, bagaimana perasaan Bapak dengan perjuangan menyediakan waktu istirahat Bapak untuk melatih siswa. Sebenarnya pihak sekolah menunjuk Bapak menjadi pembimbing lomba debat karena mereka yakin loh Pak, dengan segala kemampuan yang Bapak punya, kemampuan kompetensi yang Bapak miliki, Bapak bisa mempersiapkan siswa untuk menghadapi lomba debat antar sekolah. Sebelum ini, Bapak kan sudah pernah mengantarkan siswa mencapai kejuaraan lomba yang sama. Sebenarnya saya yakin Pak, Bapak punya trik dan teknik untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi lomba debat antar sekolah. Benar, Bu. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini, saya sudah punya trik dan teknik yang akan saya berikan kepada siswa dalam menghadapi lomba debat tersebut. Nah, berdasarkan jawaban Bapak ini, saya tahu Bapak sudah menyatakan bahwa Bapak punya teknik dan trik ya untuk persiapan lomba. Nah, sebenarnya Pak, Bapak mampu loh membimbing siswa. Apalagi Bapak pernah mengantarkan siswa untuk meraih juara. Jadi saya rasa apa yang beberapa rekan kita katakan itu mah tidak perlu diambil aksi, Pak. Kira-kira apa nih Pak selanjutnya yang bisa Bapak rencanakan untuk kembali bersemangat nih dalam membimbing anak-anak kita nih? Rencana saya, Bu, pertama saya akan membuat jadwal latihan setelah pulang sekolah agar tidak mengganggu pembelajaran siswa kita tersebut. Selanjutnya, saya tidak akan mengambil aksi dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan. Artinya, saya akan tetap berjalan sesuai dengan komitmen saya untuk memberikan Membimbing anak-anak kita nih. rencana saya, Bu. Pertama, saya akan membuat jadwal latihan setelah pulang sekolah agar tidak mengganggu pembelajaran siswa kita tersebut. Selanjutnya, saya tidak akan mengambil aksi dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan. Artinya, saya akan tetap berjalan sesuai dengan komitmen saya untuk memberikan pelatihan terbaik dalam mempersiapkan diri menuju lomba debat tersebut. Karena apapun tanggapan mereka itu nanti memang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan seperti itu. Iya Pak, di sini saya tangkap ada dua rencana Bapak ya.
Bapak akan membuat jadwal latihan setelah pulang sekolah agar pembelajaran anak-anak tidak terganggu. Kemudian Bapak juga akan tidak ambil aksi atau istilahnya mungkin ambil pusing ya Pak ya dengan apa yang dikatakan rekan-rekan yang tidak mendukung. Nah, saya pikir itu bagus sekali loh Pak ya. Saya yakin dengan rencana yang Bapak rancang tadi, Bapak bisa kembali mengantarkan siswa kita untuk meraih juara lomba debat antar sekolah. Sekarang Pak, apakah Bapak sudah yakin dan percaya kembali dengan kemampuan Bapak ini? Insya Allah Bu, dengan tekad dan beberapa persiapan yang matang, saya yakin dengan kemampuan diri untuk menjadi pengembang dan pembimbing minat dan bakat siswa dalam lomba debat antar sekolah. Seperti itu Bu. Makasih Bu. Pak, tadi Bapak katanya ada beberapa, apa namanya tuh? Tujuan ya, beberapa langkah. Kira-kira Pak, kalau boleh tahu, apa langkahnya Pak? Jadi Bu, langkah di dalam mempersiapkan lomba debat ini, yang pertama saya akan melakukan sering latihan atau latihan tampil antara peserta-peserta lain. Artinya saya akan uji coba dengan sesama teman lokalnya. Kemudian saya akan yang kedua, saya akan coba melakukan debat dengan disaksikan oleh teman-teman yang lain. Artinya supaya anak-anak kita tersebut kondisi mentalnya terbiasa di dalam berdebat siswa, seperti itu Bu. Jadi Bapak akan melakukan mempraktikkan lah bahasanya mungkin ya Pak ya, mempraktikkan di kelas untuk melatih mentalnya. Kira-kira ada cara lain Pak? Kita Pak, saya bantu doa Pak ya. Nanti saya butuh. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita ngomong-ngomong lagi ya Pak masalah rencana Bapak ini. Oke Bu, makasih Bu. Nanti setelah 1 minggu berjalan, artinya saya coba 2-3 hari ini menjalankannya. Nanti setelah 1 minggu saya akan menghubungi Ibu kembali. Makasih Bu. Iya Pak, sama-sama ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah praktik coaching Ibu Leni sudah selesai. Saya sangat mengapresiasi praktik coaching yang telah Ibu Leni lakukan. Baik Bu Leni, sesuai hasil observasi saya, terlihat tadi Ibu Leni sudah mampu mengembangkan kompetensi mendengar aktif seperti yang telah Ibu Leni rencanakan bersama saya pada tahap pra-observasi tadi. Ibu Leni telah dapat menyimak tanpa memotong pembicaraan coach. Ibu dapat merangkum informasi penting yang disampaikan coach. Dan Ibu Leni dapat merespon informasi coach tersebut dengan memberikan pertanyaan lanjutan terkait dari informasi tersebut. Kemudian sekarang ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu Leni kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Setelah mempraktikkan coaching tadi bersama Bapak Alim, saya rasanya Bu ya ingin juga sih mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena saya rasa tadi kurang maksimal di sana ya. Karena semakin saya mengajukan pertanyaan berbobot, maka semakin tergali lagi kompetensi yang dimiliki oleh Pak Alim. Seperti itu. Oke, baik Bu Leni. Semoga Ibu Leni dapat mengembangkannya sehingga kemampuan coaching Ibu Leni semakin maksimal. Baik Bu, sepertinya demikian hasil observasi saya terhadap proses coaching Ibu Leni. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mengobservasi atau menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu Leni sebagai coach dan Pak Alim sebagai coach. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu atas kesediaannya telah menjadi observer bagi kegiatan coaching kami.
Selamat sore, Bu. Selamat sore kembali Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yanti. Selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Alim. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, sesuai kesepakatan kita, pagi ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana di sini saya akan berperan sebagai observer, Ibu Yanti sebagai coach, dan Ibu Leni sebagai coachee. Di sini saya bertugas sebagai orang yang akan mengamati praktik coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Leni sebagai tagihan bagi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada program Guru Penggerak angkatan ke-7. Adapun praktik coaching yang akan kita lakukan ini menggunakan alur tirta berupa tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sebelum memulai praktek, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yanti, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi observer dalam praktik coaching kami. Berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, adapun yang menjadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada praktik coaching kali ini yaitu bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya terhadap coachee saya secara fisik dan pikiran, bagaimana saya bisa mendengarkan setiap pernyataan coachee saya dengan aktif, serta bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee dengan menggunakan teknik rasa, yaitu memperhatikan pernyataan coachee, memberikan signal bahwa saya mendengarkannya, kemudian merangkum pernyataan coachee, dan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Begitu, Pak. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi adalah bagaimana saya dapatkan pada praktek coaching kali ini, yaitu bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya terhadap coachee saya secara fisik dan pikiran, bagaimana saya bisa mendengarkan setiap pernyataan coachee saya dengan aktif, serta bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee dengan menggunakan teknik rasa, yaitu memperhatikan pernyataan coachee, memberikan signal bahwa saya mendengarkannya, kemudian merangkum pernyataan coachee, dan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Begitu, Pak. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi adalah bagaimana saya dapat mendengar aktif atau menyimak setiap informasi yang diberikan oleh coachee saya. Oke, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Ibu tersebut? Menurut saya, indikator keberhasilan dalam pengembangan kompetensi sebagai coach itu
adalah saya dapat menyimak tanpa memotong pembicaraan coaching. Saya dapat merangkum informasi penting yang disampaikan coaching dan saya dapat merespon informasi coaching tersebut dengan memberikan pertanyaan lanjutan terkait dari informasi tersebut. Begitu, Oke, Pak. baik Bu. Saya akan mengobservasi Ibu berdasarkan indikator yang telah Ibu sampaikan tadi. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik, apa kabar pagi ini Bu Leni? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, sesuai dengan janji kita yang telah disepakati kemarin bahwa Ibu katanya mau ngomong nih sama saya. Apa nih rencana Ibu yang mau diomongin pada pertemuan kita kali ini? Salam Bu Yanti. Baik, apa kabar pagi ini Bu Leni? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, sesuai dengan janji kita yang telah disepakati kemarin bahwa Ibu katanya mau ngomong nih sama saya. Apa nih rencana Ibu yang mau diomongin pada pertemuan kita kali ini? Gini nih Bu, saya punya masalah di pembelajaran tadi. Ada beberapa kendala. Nah, mengenai semangat belajar murid saya. Mereka terlihat kurang bersemangat Bu di jam pelajaran saya tadi. Mungkin karena kelelahan, karena pagi mereka udah belajar PJOK. Jadi saya rasa mereka lelah habis olahraga Bu. Oh, jadi masalah Ibu, murid Ibu tidak semangat belajar, begitu. Iya Bu. Lalu menurut Ibu, apa kira-kira tujuan pertemuan kita kali ini? Kalau saya sih Bu ya, pengennya masalah tersebut dapat diatasi Bu. Ibu ingin pertemuan kita ini dapat menyelesaikan masalah Ibu, bukan? Iya, betul sekali Bu. Begitu. Uh-uh. Nah, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Menurut saya, Bu, untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, nanti setelah kita bincang-bincang ya, saya dapat menemukan solusi sehingga murid saya tetap bersemangat dalam belajar meskipun mereka habis olahraga. Jadi mereka nggak loyo lagi. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi sehingga murid Ibu tetap semangat dalam belajar. Iya, iya Bu, betul Bu. Nah, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Kalau kesempatan sih Bu ya, mungkin karena saya guru kelasnya, saya punya waktu yang lebih untuk setiap hari bertemu mereka untuk memantaunya, sehingga saya bisa lebih mengontrol mereka. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira jika disekolahkan pada kondisi 1, Ibu tidak bisa membuat Ibu dan Ibu mampu untuk membuat anak Ibu bersemangat. Kondisi Ibu saat ini ada di posisi berapa? 1 dari 1 sampai 10. Lebih mengontrol mereka. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira jika disekolahkan pada kondisi 1, Ibu tidak bisa membuat Ibu dan Ibu mampu untuk membuat anak Ibu bersemangat. Kondisi Ibu saat ini ada di posisi berapa? 1 dari 1 sampai 10. Gimana Bu ya Bu? Saya rasa kalau jika diskalakan, menurut skala Ibu tadi itu,
Saya rasa saya ada di posisi 4 atau 5 lah ya, Bu. Karena masih belum sepenuhnya anak-anak saya yang bersemangat. Palingan hanya sekitar separuh, Bu. Lalu posisi yang Ibu inginkan setelah percakapan ini ada di posisi berapa, Bu? Setelah percakapan ini, saya pengennya, Bu, paling nggak ada di posisi 8 lah ya. Karena menurut saya posisi 8 itu kan udah ada 80% tuh ya. Jadi udah sebagian besar murid saya terlihat bersemangat. Nah, yang sisanya 20% itu mungkin bisa terpacu juga semangatnya. Jadi sehingga kelas tadi terlihat semangat seperti itu, Bu. Baik. Berarti kalau saya tangkap ini, Bu Leni pengen berpindah dari yang sekarang ada di posisi 4 atau 5 menuju posisi 8 ya, Bu Leni? Iya, Bu. Lalu apa kira-kira kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu ini? Mengenai kekuatan, mungkin saya rasa ada pada anak-anak itu sendiri ya, Bu ya. Karena pada dasarnya sebagian besar mereka ini merupakan murid yang aktif dan suka bergerak. Kira-kira apa peluang yang mungkin dapat Ibu ambil? Untuk peluang yang dapat saya ambil, Bu, mungkin saya lebih memanfaatkan kekuatannya mereka tersebut. Mereka kan anak-anak yang aktif, jadi untuk mengembalikan semangatnya ya dengan membuat mereka aktif kembali dan bergerak kembali sih menurut saya. Mencari cara yang baru dan menarik ya, Bu? Iya, Bu. Dan aktif gitu. Ya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Rencananya sih, Bu ya, saya ingin mengembalikan semangat murid saya itu, ada beberapa sih. Misalnya dengan memberikan ice breaking sebelum pembelajaran saya dimulai. Kemudian memberikan video motivasi pendek untuk memancing emosi dan semangat belajar mereka. Kemudian menurut saya bisa juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam artian di sini saya bertukar pikiran tentang bagaimana mereka mengatasi kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena saya rasa masalah ini tidak hanya terjadi di kelas saya, seperti itu, Bu. Jadi dapat saya tangkap, Bu Leni memiliki 3 rencana ya. Iya, memberikan betul sekali, Bu. ice breaking, memberikan video motivasi, serta berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira dari sekian rencana itu ada nggak yang jadi prioritas dari Bu Leni? Dari ketiga rencana itu sih, Bu, saya mungkin lebih ke prioritasnya yaitu memberikan ice breaking kayaknya, Bu ya. Karena kenapa ini saya pilih? Karena ice breaking ini kan cenderung lebih membuat anak ini bergerak aktif. Nah, ini saya sesuaikan dengan karakteristik anak saya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak saya ini kan tipenya aktif dan suka bergerak. Jadi saya pilih ini. Selain itu, saya memilih ice breaking ini juga kalau menurut saya ice breaking ini adalah salah satu bentuk yang paling mudah untuk membangkitkan mood dan semangat anak. Seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu tempuh untuk menjalankan rencana Ibu Leni itu? Kalau strateginya sih, Bu ya, mungkin saya bisa membuat beberapa ice breaking baru yang belum pernah saya sampaikan terhadap anak-anak, atau paling tidaknya saya mencari beberapa referensi yang ada di YouTube atau jejaring sosial atau internet. Kemudian jika itu bisa saya pakai, bisa langsung saya pakai atau perlu modifikasi, mungkin saya modifikasi, Bu. Nah, nanti setelah saya praktekkan ice breaking ini, ketika semangat anak sudah mulai terlihat,
Baru kemudian saya mulai pembelajaran. Seperti itu, Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya boleh nih? Kalau jangka waktu sih Bu ya, saya targetkan 2 bulan ke depan lah Bu, sudah tercapai. Menurut Bu Leni, apa ukuran keberhasilan rencana ASI? Bulan ke depan lah Bu, sudah tercapai. Menurut Bu Leni, apa ukuran keberhasilan rencana ASI Bu Leni tersebut? Kalau ukuran keberhasilan, mungkin bisa dibilang terlihatnya ada semangat dari murid saya ini, Bu, untuk belajar. Nampak semangatnya lagi, meskipun pagi harinya mereka sudah capek, sudah lelah dalam berolahraga, seperti itu. Baik Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu Leni terhadap rencana ASI yang Ibu Leni rencanakan tadi? Kalau komitmen Bu, harusnya saya bisa menerapkan rencana saya ini ya. Saya bisa konsisten untuk melakukan rencana saya ini sampai nampak hasilnya nanti Bu. Ya harus bisa. Oh, iya ya. Kira-kira kapan nih mau dimulai Bu Leni? Secepatnya sih Bu ya. Saya usahakan minggu depan itu sudah mulai karena PJOK untuk minggu ini kan sudah lewat. Jadi rencananya minggu depan saya sudah mulai Bu. Ada yang bisa membantu Bu Leni? Untuk membantu mungkin saya rasa bisa dari operator sekolah mungkin Bu ya. Karena dia memang sudah sering berselancar dengan apa namanya internet dan perangkatnya, sehingga saya rasa dia bisa membantu saya ketika saya mendapat kesulitan atau saya terlalu sibuk dengan administrasi yang lain. Mungkin dia bisa membantu saya untuk mencarikan referensi Bu, beberapa ice breaking. Oke, Bu Leni, kira-kira nih Bu Leni, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita pagi ini? Untuk kesimpulannya Bu, saya rasa saya tadi mengalami apa namanya masalah. Saya mengajak Ibu berkomunikasi untuk mengatasi masalah murid saya yang kurang bersemangat dalam pembelajaran habis pembelajaran PJOK ya. Kemudian setelah kita berbincang-bincang, saya menemukan alternatif solusi mungkin dengan memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai sehingga anak saya kembali aktif dan moodnya kembali baik ya, kembali bersemangat untuk sekolah. Mungkin rencana ini akan saya mulai terapkan di minggu depan dengan target waktu sekitar 2 bulan ke depan Bu, seperti itu. Oh, begitu ya. Baik Ya, sekali ya Bu Leni. Saya sudah nggak sabar nih dengan dengar cerita Ibu tentang praktik Bu Leni. Saya sudah nggak sabar nih dengan dengar cerita Ibu tentang praktik rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. iya Bu, nanti setelah prakteknya berjalan, insya Allah 2 bulan ke depan saya akan calling-calling Ibu lagi. Saya pengen ngomong-ngomong lagi nih sama Ibu ya. Boleh ya Bu? Iya. Boleh. Berarti pembicaraan kita untuk pagi ini sudah selesai Bu Leni? Iya Ada Bu. lagi yang perlu disampaikan? Rasanya udah nggak ada lagi Bu. Tinggal lagi bagaimana saya mempraktikkan rencana saya lagi Bu. Ya. Baik, ditunggu ya Bu Leni. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas Iya, waktu Ibu. sama-sama Bu Leni. Iya, ditunggu ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praktek coaching Ibu sudah selesai. Saya sangat mengapresiasi praktek coaching yang telah Ibu lakukan. Baiklah, Bu, sesuai hasil observasi saya, terlihat tadi Ibu sudah mampu mengembangkan kompetensi mendengar aktif seperti yang telah
Ibu rencanakan bersama saya tadi pada tahap pra-observasi. Ibu telah dapat menyimak tanpa memotong pembicaraan koci. Ibu dapat merangkum informasi penting yang disampaikan oleh koci dan ibu dapat merespon informasi koci tersebut dengan memberikan pertanyaan lanjutan terkait informasi tersebut. Kemudian lagi, sekarang ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Berdasarkan proses coaching yang telah saya lakukan tadi, Pak, rasanya saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya menjadi lebih maksimal lagi untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach ya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Bu. Semoga Ibu dapat mengembangkannya sehingga kemampuan coaching Ibu semakin maksimal. Baik Bu, sepertinya demikian. Kemudian lagi, sekarang ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Berdasarkan proses coaching yang telah saya lakukan tadi, Pak, rasanya saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya menjadi lebih maksimal lagi untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach ya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Bu. Semoga Ibu dapat mengembangkannya sehingga kemampuan coaching Ibu semakin maksimal. Baik Bu, sepertinya demikian hasil observasi saya terhadap proses coaching Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mengobservasi atau menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu. Terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan waktu Bapak untuk menyampaikan hasil observasinya. Selamat pagi, Pak. Oke, sama-sama Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alim, selamat pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Len. Alhamdulillah sehat. Bu Len apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, pagi ini kita akan melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Yanti. Di sini saya akan berperan sebagai observer, sementara Bapak Alim sendiri akan berperan sebagai coach dan Ibu Yanti berperan sebagai coachee. Sebagai observer, saya bertugas untuk mengamati praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan Ibu Yanti sebagai tugas bagi demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Adapun praktik coaching yang akan kita lakukan dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan tahapannya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Pak Alim, sebelum memulai praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terhadap Pak Alim nih. Yang pertama yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada praktik coaching Bapak kali ini? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi observer dalam praktik coaching kami. Berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, adapun yang menjadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching kali ini adalah bagaimana saya
bisa hadir sepenuhnya terhadap coaching secara fisik dan pikiran. Bagaimana saya bisa mendengarkan setiap pernyataan coaching dengan aktif, dengan menggunakan teknik rasa, yaitu memperhatikan pernyataan coaching, memberikan signal bahwa saya mendengarkannya, merangkum pernyataan coaching, dan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Jadi saya tangkap ada 3 kompetensi nih, Pak ya. Yang pertama yaitu mendengarkan, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan pernyataan coaching, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, dari kompetensi yang Bapak jelaskan tadi, mana yang spesifik yang ingin Bapak untuk diobservasi? Yang spesifik yang ingin saya diobservasi oleh Ibu adalah bagaimana saya dapat mendengar aktif atau menyimak setiap informasi yang diberikan oleh coach saya. Baik Pak, saya akan fokus untuk mengobservasi kompetensi mendengar aktif atau menyimak Bapak ya. Nah, kira-kira nih Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Bapak itu? Menurut saya, Bu, indikator keberhasilan dalam pengembangan kompetensi saya sebagai coach itu adalah saya dapat menyimak tanpa memotong pembicaraan coach saya. Saya dapat merangkum informasi penting yang disampaikan oleh coach dan saya dapat merespon informasi coach tersebut dengan memberikan pertanyaan lanjutan terkait informasi tersebut. Seperti itu. Oke Pak Alim, saya akan mengobservasi Bapak berdasarkan kriteria dari indikator yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu menyimak tanpa memotong pembicaraan coach, merangkum informasi penting yang disampaikan coach, dan merespon informasi coach tersebut dengan mengajukan pertanyaan lanjutan ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak? Siap untuk praktek coachingnya? Oke Bu, baik siap. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti, apa kabar? Pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih nih Bu udah datang nih pagi hari ini. Kita mau ngobrol nih, nggak lama, sekitar 10 sampai 15 menit aja. Apa nih yang mau kita bicarakan siang ini Bu? Pagi ini? Iya Pak. Sebenarnya saat ini saya sedang kepikiran tentang salah seorang murid saya Pak. Murid saya tersebut adalah anak dari salah seorang rekan sejawat di sekolah saya. Saya merasa kesulitan dalam melakukan pengelolaan kelas dan kesulitan dalam pelaksanaan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Saya melihat
murid saya tersebut tidak disenangi oleh teman sekelasnya. Hal itu karena murid saya tersebut kurang mengindahkan apa yang menjadi keyakinan kelas kami. Dia sering libur, suka bertingkah seenaknya, dan sering tidak buat PR. Di samping itu, saya juga pernah mendapat protes dari beberapa orang siswa saya yang mengatakan kalau saya itu memberikan keistimewaan terhadap anak teman saya tersebut. Jadi, saya merasa serba salah untuk bertindak lebih tegas, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Oke. Jadi tujuan akhir dari percakapan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin seperti apa, Bu? Saya inginnya saya dapat bertindak adil terhadap semua siswa saya tanpa terkecuali. Kemudian saya ingin siswa saya tersebut disiplin dalam belajar, dan saya ingin agar teman sejawat saya tersebut dapat mendidik anaknya sehingga memiliki sifat yang lebih baik lagi. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu ingin anak teman sejawat Ibu itu dapat bersikap lebih baik lagi di kelas agar disenangi oleh teman-temannya. Seperti itu, Bu ya. Iya, Pak. Nah, dari apa yang Ibu rasakan, apa ukuran keberhasilan dari kesulitan atau permasalahan yang Ibu hadapi ini? Saya nantinya saya bisa merasa enjoy dan Kata-kata yang tidak terbebani tersebut, seperti itu, Bu. Siswa saya tersebut bersikap lebih baik lagi di sekolah bersama teman-temannya, dengan guru-guru yang lain. Kemudian dia memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, dapat juga melaksanakan proses pembelajaran di semua guru dengan baik dan disiplin yang tinggi, begitu. Oke. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin anak tersebut bersikap baik, kemudian memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Kira-kira kesempatan apa, peluang apa yang Ibu miliki sekarang? Kalau peluang yang saya bisa membicarakan hal ini pada teman sejawat saya tersebut, Pak. Kemudian agar anaknya dapat bersikap lebih baik lagi. Oh iya, iya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang di saat ingin mencapai tujuan daripada permasalahan tersebut, Bu. Di mana posisi Ibu sekarang? Saya rasa dengan keadaan dan permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini, saya masih berada di angka 5, Pak. Kira-kira Ibu ingin berada di level berapa? Satu dengan rentangan 1 sampai 10. Mungkin antara level 1 sampai 10 seperti itu, Bu. Mungkin di level 8 kali ya, Pak. Oke, di saat ingin mencapai level 8, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk pencapaian tujuan tersebut? Apa kali ya? Saya bisa meminta saran kepada sekolah mungkin tentang bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan permasalahan ini kepada rekan sejawat saya tanpa ada rasa ketersinggungan, begitu.
Oh, begitu ya. Kira-kira, Bu, apakah ada hambatan atau gangguan atau kendala? Dapat untuk menyampaikan permasalahan ini kepada rekan sejawat saya tanpa ada rasa ketersinggungan begitu. Oh, begitu ya. Kira-kira, Bu, apakah ada hambatan atau gangguan atau kendala yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ada, Pak. Teman sejawat saya tersebut terlalu memanjakan anaknya dan selalu menurutkan kata-kata anaknya. Kalau anaknya bilang tidak mau sekolah, ya anak tersebut tidak akan mau pergi sekolah. Nah, kalau anak itu minta belikan sepeda motor, ya orang tuanya harus belikan seperti itu. Kalau tidak dibelikan, dia tidak mau sekolah. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Dari permasalahan tersebut, kendala tersebut, bagaimana kira-kira atau apa solusi kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencari waktu yang tepat dan berbicara empat mata dengan rekan sejawat saya tersebut untuk dapat saling membantu dalam upaya memperbaiki tingkah laku siswa saya tersebut. Sehingga di antara kami tidak ada rasa sakit hati dan kesalahpahaman lagi. Oke. Apa rencana Ibu di dalam mencapai tersebut? Tujuannya. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa bersikap baik lagi seperti itu? Saya akan memanggil anak tersebut dan menasihati anak itu agar dapat bersikap lebih baik lagi. Kemudian berbicara dengan rekan sejawat tentang perkembangan belajar dan tingkah laku anaknya. Seperti itu, Pak. Adakah yang menjadi prioritas atau yang paling Ibu utamakan dari rencana Ibu ini? Saya akan berbicara terlebih dahulu dengan siswa tersebut, menanyakan hal-hal yang dialaminya bersama temannya, dan tentang hal apa yang disukainya. Seperti itu. Apa strategi Ibu untuk mencapai prioritas tersebut? Iya Pak, sama-sama. Saya pun juga terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan saya merasa sangat lega sekali sekarang Pak. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alim, Alhamdulillah praktek coaching yang Bapak lakukan sudah selesai. Gimana Pak? Alhamdulillah lega Bu. Saya sangat apresiasi loh Pak ya praktek coaching yang telah Bapak lakukan bersama Ibu Yanti. Luar biasa. Baik Pak, sesuai kesepakatan kita di awal tadi, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching yang telah Bapak lakukan. Nah, berdasarkan catatan saya nih Pak ya, terlihat Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Seperti yang telah Bapak rencanakan bersama saya tadi pada tahap praobservasi ya. Bapak telah dapat menyimak tanpa memotong pembicaraan coachi. Bapak juga dapat merangkum informasi yang disampaikan oleh coachi Bapak tadi. Kemudian Bapak juga dapat merespon coachi tersebut dengan memberikan beberapa pertanyaan lanjutan berdasarkan informasi yang telah diberikan coachi. Nah, sekarang Pak Alim, kira-kira ada nggak nih kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching Bapak tadi? Oke, Bu. Baik, Bu. Jadi, Bu, berdasarkan coaching yang kami lakukan tadi, rasanya saya juga ingin, Bu,
mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Mm-mm. agar saya ke depannya menjadi lebih maksimal lagi untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh saya, Bu, sebagai coaching. Mm-mm. Oke Pak, semoga pada praktik-praktik coaching selanjutnya Bapak bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut, sehingga kemampuan coaching Bapak semakin maksimal ya. Baik Pak, sepertinya hanya demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi saya. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dalam mengobservasi Bapak ataupun kesalahan dalam cara saya menyampaikan hasil observasi ini. Demikian saja, Pak. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, Bu, untuk menyampaikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.